saudara-saudaraku, para pemirsa dari channel News Glenn Official dan YPI News. Saudaraku, ini ada kabar informasi yang sangat memprihatinkan. Tentu kalian pasti nggak ngebayangin ini, saudaraku. Jadi pejabat Pertamina itu terduga korupsi 193 triliun. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kamu bisa membayangkan kalau cuma 193.000 gitu, ya saya bisa paham. Mungkin kalau 193 juta, ya agak bisa dimaafkan. Tapi ini 193 triliun ya. Semestinya yang namanya korupsi tidak ada toleransi, walaupun hanya 193.000, nggak bisa. Ya, walaupun hanya 193 juta, 193 miliar, nggak bisa dimaafkan. Apalagi ini, saudaraku, terduga korupsi 193 triliun. Triliun, itu saya nggak bisa ngebayangkan nolnya itu berapa. Ya, Masya Allah, inilah yang membuat negara ini bisa bangkrut. Saya jadi ingat itu, VOC di zaman kolonial Belanda, salah satu penyebab VOC bubar itu karena korupsi, ya, karena pejabat VOC banyak korupsi. Nah ini orang-orang yang duduk di jabatan ini kan sebenarnya sudah gajinya gede ya, kok masih kurang gitu loh, masih garong duit rakyat. Astagfirullah, ini benar-benar orang-orang yang bermental kolonial, bermental penjajah ini. Ya, saudaraku, dan yang paling bikin saya kaget nih, ternyata salah satu di antara komplotan koruptor ini adalah dari keturunan imigran Yaman, klan Ba'alwi. Masya Allah, saya jadi terkejut berkali-kali. Maka saya jadi ingat pesan teman-teman tuh, jangan sampai klan Ba'alawi itu dipercaya memegang posisi-posisi penting, posisi strategis, ya. Maka kalau dia itu dikasih hati, bisa minta jantung. Saya contohkan ada salah satu oknum Habib namanya LBY yang di Pekalongan itu, kan? Dia dipercaya untuk masuk di NO, tapi mau ngambil alih Jatman. Syukur alhamdulillah Jatman bisa dikembalikan ke Kiai Khalwani. Wah, repot sudah. Semuanya mau dioplos. Nasab Rasulullah dioplos. Kini nasab udah kebongkar, sekarang kebongkar lagi, saudaraku. Minyak itu ternyata dioplos, yaitu Pertamax yang selama ini dibeli oleh masyarakat dengan harga yang relatif tinggi, itu ternyata ada dugaan dioplos dengan Pertalite. Apa enggak merugikan? Ya merugikan dong. Ya merugikan saya suka beli Pertamax masalahnya, karena saya berpikir dengan mutu yang bagus, kualitas yang bagus, tapi ada oknum dan dia adalah seorang pejabat di Pertamina yang mengoplos. Walaupun ada sih pejabat yang di Pertamina juga klarifikasi, ya katanya sih nggak dioplos. Ya bagaimana kalau sudah beritanya viral dan sudah ditemukan bukti-bukti dan ada yang ditangkap, ya saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, nanti akan kita sampaikan bagaimana sih kalau Kang Deddy menjadi seorang pemimpin Jawa Barat, bagaimana Kang Deddy Mulyadi memberantas korupsi di Jawa Barat. Ini bisa ngajarin Pak Presiden nih ya. Wah, cocok banget nih kalau ada yang berkomentar, Kang Deddy nanti akan jadi presiden setelah periodenya Pak Prabowo berakhir. Ya, kita doakan saja. Nanti akan saya sampaikan pendapat dari Kang Deddy Mulyadi bagaimana strategi beliau, bagaimana siasat formulasi dari Kang Deddy untuk memberantas korupsi di Jawa Barat. Nah, ini kita bicara tingkat nasional. Saya dapat berita ini dari Kang
Kang Rifki Zulkarnain. Jadi Kang Rifki Zulkarnain itu menyampaikan sebuah berita. Saya tadi nggak ngira loh kalau pelakunya itu ada yang dari oknum klan Ba'alawi keturunan imigran Yaman, saudara. Coba kita simak ya beritanya ya. Yang disampaikan oleh Kang Rifki Zulkarnain, kalau koruptor ini salah satunya adalah keturunan imigran Yaman dari klan Ba'alawi. Ya, astagfirullahaladzim, saya tuh nyesel banget. Kenapa sih saya kok percaya pada mereka gitu? Kasih kepercayaan, minta jantung, kasih hati, minta jantung. Coba kita simak berikut ini. Tio 6145, dia berkomentar, jika kemarin tarim jago cangkok atau oplos darah, sekarang tambah jago oplos BBM 193 triliun. Saya kan nggak ngerti apa maksudnya ini begitu. Kemudian saya tanya siapa nama pelakunya. Beliau menjawab anaknya Riza Khalid bin Abdad kasus korupsi Pertamina 193 triliun. Riza Khalid bin Abdad kan keluarga Ba'alawi. Wow. Jadi dari informasi itu saya tracking ada kasus apa sih yang terbaru gitu, dan ternyata saya tracking di media itu memang lagi ada kasus yang baru terungkap dan diusut oleh Kejaksaan Agung terkait dengan Petrol. Petrol itu kan kasus lama kan, desas-desusnya itu udah lama banget. Kemudian saya tracking juga Riza Khalid, itu apa hubungannya dengan Riza Khalid. Nah ini saya ketemu ada banyak di platform media online ya, berita-berita di media online, teman-teman bisa cari sendiri. Ini saya hanya memberikan satu sampel saja dari Monitor Indonesia. Siapa Riza Khalid, raja minyak yang terseret korupsi minyak mentah Pertamina 193 triliun? Berita ini tanggal 25 Februari 2025, baru kemarin 13 jam yang lalu. Tim penyidik Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana korupsi Jampitsus Kejaksaan Agung Kejagung terus mengumpulkan dan memperkuat bukti kasus dugaan korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Usai menetapkan 7 tersangka dalam kasus yang merugikan negara 193 triliun itu, Kejagung menggeledah rumah dan kantor Raja Minyak atau saudagar minyak Muhammad Riza Khalid. Ini saya lompati langsung saja ke bagian ke bagian yang penting-penting aja ya. Lantas siapa Riza Khalid? Penelusuran monitorindonesia.com bahwa Muhammad Riza Khalid atau Reza Khalid adalah pengusaha Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti retail mode, perkebunan sawit, industri minuman, dan minyak bumi. Karena dominasinya di bisnis impor minyak, ia dijuluki saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Namanya kerap dikaitkan dengan kontroversi bisnis perminyakan, khususnya terkait petrol. Ya ini udah lama banget. Termasuk nama Reza Khalid itu sudah lama banget dikait-kaitkan dengan petrol. Anak usaha Pertamina berbasis di Singapura. Bisnisnya diperkirakan bernilai 30 miliar US dollar per tahun. Dengan kekayaan mencapai 415 juta US dollar, menempatkannya sebagai orang terkaya ke-88 dalam daftar Globe Asia 2015. Jadi termasuk jajaran orang terkaya di Asia nomor 88 itu pun ditindak oleh Kejagung di pemerintahan yang saat ini. Wow. Berarti saudaraku, saya mengacungi jempol kepada Bapak Presiden Prabowo yang memang sudah sangat tegas. Beliau akan memberantas korupsi, siapapun pelakunya. Wow, ini benar-benar membuat saya terperangah. Salut saya, soalnya nilainya tidak kecil loh. Ya, 193 triliun. Coba bayangkan itu berapa nolnya itu. Ya, saya nggak bisa ngebayangkan kalau itu dibuat beli bakso. Bisa banjir. Luar biasa saudaraku, ya Allah. Dan itu klan Ba'alawi sedemikian hebat ya. Luar biasa mereka itu sebenarnya ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bentar. Ada keliru ini ya. Masya Allah, kurang ajar. Saya dapat komentar dari Suryan ya. Zahalida. Ini saya ketemu ada banyak di platform media online ya, berita-berita di media online, teman-teman bisa cari sendiri. Ini saya hanya memberikan satu sampel saja dari Monitor Indonesia. Siapa Riza Khalid, raja minyak yang terseret korupsi minyak mentah Pertamina 193 triliun? Berita ini tanggal 25 Februari 2025, ya, baru kemarin 13 jam yang lalu. Nah, masih baru saudaraku.
Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi Jampitsus Kejaksaan Agung Kejagung terus mengumpulkan dan memperkuat bukti kasus dugaan korupsi ekspor impor minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Usai menetapkan 7 tersangka dalam kasus yang merugikan negara 193 triliun itu, Kejagung menggeledah rumah dan kantor Raja Minyak atau saudagar minyak Muhammad Riza Khalid. Ini saya lompati langsung saja. Riza Khalid seorang klan Ba'alawi, saudaraku ya. Sekali lagi berdasarkan yang disampaikan oleh penelusuran monitor-indonesia.com bahwa Muhammad Riza Khalid atau Reza Khalid adalah pengusaha Indonesia yang bergerak di berbagai sektor seperti retail mode, perkebunan sawit, industri minuman dan minyak bumi. Karena dominasinya di bisnis impor minyak, ia dijuluki saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Namanya kerap dikaitkan dengan kontroversi bisnis perminyakan, khususnya terkait petrol. Ya, ini udah lama banget. Termasuk nama Reza Khalid itu sudah lama banget dikait-kaitkan dengan petrol. Anak usaha Pertamina berbasis di Singapura. Bisnisnya diperkirakan bernilai 30 miliar US dollar per tahun. Wow, kaya tuh. Dengan kaya banget ya. oleh Kejagung di pemerintahan yang saat ini. Sangat mengejutkan. Maksud saya adalah orang yang berpengaruh besar dan kuat pun itu ya ditindak oleh pemerintahan ya, atau Kejagung saat dan itu luar biasa. Kita kasih apresiasi ya Bapak Prabowo ya, menunjukkan ketegasan beliau berantas korupsi. Informasi nasabnya nih, Riza lahir dari pasangan Khalid Rahmat bin Abdad dan Siti Hindun bin Ali Al-Katiri, dan seterusnya di situ. Nah, Khalid Rahmat bin Abdad, saya tidak tahu ini bin Abdad itu, awalnya saya tidak tahu ini marga apa sih, masa Ba'alawi atau apa begitu. Kemudian yang saya tahu pasti itu binti Ali Al-Katiri, karena ada marga Al-Katirinya. Oh, ini berarti Yaman, Hadrami, non Ba'alawi begitu. Tapi yang bin Abdad saya tidak tahu. Kemudian saya telusuri, bin Abdad itu marga Ba'alawi atau bukan. Saya cek di Tirto, dia tidak termasuk marga Ba'alawi. Kalau sesuai dengan data yang saya dapatkan ini ya, bin Abdad. Nah, bin Abdad. Ini data dari Tirto yang dikutip dari Robito Alawiyah. Dan benar termasuk sama-sama imigran Tarim Hadramaut. Ya. Itu artikel pertama ya. Tapi yang jelas dari keterangan Mas Rifki Zulkarnain barusan disimpulkan ini keturunan imigran Yaman, Hadromi, Yaman, Al-Katiri, siapa tadi satunya tadi ya. Kemudian sebagai sampel lagi di suara.com ini malah langsung silsilahnya yang disoroti. Judulnya Kerry Adrianto anak siapa? Silsilah keluarganya disorot usai disebut dalam kasus pengadaan BBM. Selasa 25 Februari 2025 17.20 WIB kemarin sore. Nah, ini dia. Kerry, terseretnya Kerry dalam pusaran kasus ini cukup mengejutkan sebab sosoknya yang sudah malang melintang di dunia bisnis minyak. Ayahnya dikenal dengan julukan saudagar minyak atau The Gasoline Godfather. Lantas siapa sosok ayah dari Kerry Adrianto Riza? Pria kelahiran Jakarta pada 15 September 86 berasal dari keluarga berbisnis. Kerry merupakan putra dari Muhammad Riza Khalid dan Rostriana Adrianti yang tadi itu, yang marga-marganya itu. Riza Khalid merupakan putra dari pasangan Khalid Rahmat bin Abdad dan Siti Hindun binti Ali Al-Katiri. Ia dikenal sebagai pengusaha yang memiliki bisnis di sektor retail mode, perkebunan sawit hingga industri minyak bumi. Nah, itu sama. Nama Riza Khalid pernah menuai perhatian dalam kasus Papa minta saham yang menyebabkan mundurnya Setia Novanto dari jabatan Ketua DPR RI. Termasuk di beberapa berita yang saya baca, Riza Khalid ini juga sama seperti Papa minta saham Setia Novanto itu yang terkait kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Jadi maka benar informasi yang diberikan oleh yang di kolom komentar itu bahwa Tarim jago ngoplos darah atau nyangkok darah. Nah, sekarang jago nyangkok atau ngoplos BBM 193 triliun. Ini sama-sama Tarim Hadramaut, imigran Tarim Hadramaut.
Yang satu nyangkok nasab, memalsu kuburan, nyangkok ke silsilah leluhur Nusantara, memalsu makam sejarah bangsa Indonesia. Yang satu yang non Ba'alawi, sama-sama imigran Yaman, menjadi pelaku kasus korupsi 193 triliun. Gimana ini? Rizik Syihab berani bersuara enggak? Masya Allah, banyak banget ya, 193 triliun. Kalau selama ini kan yang kita lihat Rizik Syihab dan gerombolannya serta budak-budaknya itu kan, itu Cina yang menjajah dan lain sebagainya. Ya pemalsuan makam, pemalsuan nasab leluhur Nusantara, pemalsuan sejarah itu juga bagian dari penjajahan. Dan ini ada kasus korupsi Pertamina 193 triliun dari sesama imigran Hadramaut, Tarim Hadramaut. Berani nggak Rizik Syihab bersuara? Kalau Kiai Imad dan kawan-kawan bersuara di PIK 2 tentang PIK 2. Masya Allah. Gimana Rizik Syihab? Saya kira Rizik mungkin tidak berani ya kalau mengkritik sesama imigran Yaman. Ya, kalau tidak menguntungkan Rizik, saya kira Rizik tidak akan berani. Nah, selanjutnya saya sampaikan bagaimana pendapat dari Kang Deddy Mulyadi soal korupsi ya. Bagaimana sih memberantas korupsi itu? Ya, kita sampaikan pendapat dari Kang Deddy Mulyadi. Mungkin kalian pengen tahu supaya tidak terjadi korupsi di Jawa Barat. Karena Jawa Barat sekarang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Kita simak beritanya berikut ini ya. Kita memulai pola penanganan korupsi itu dengan merubah mindset dari aspek-aspek yang bersifat pemborosan anggaran menjadi belanja-belanja yang efektif. Saudara, sekarang saya sudah bersama dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Ya, benar ya sekarang? Iya, baik. Kang, sambil jalan boleh. Ini kan salah satu pembahasan hari ini atau materi akan ada dari Komisi Pemberantasan Korupsi jam 7 malam. Kapolri, betul. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini kan Jawa Barat beberapa kali, bahkan khususnya Bandung, Cimahi ini jadi catatan Kang, karena setiap ganti wali kota atau misalnya ganti kepala daerah ini kena terus kasus korupsi. Kang Deddy ada kebijaksanaan baru kah supaya nggak keulang lagi, Kang? Yang pertama, saya sejak awal sekarang sudah mulai membangun komunikasi dengan para kepala daerah kabupaten kota ya, khusus untuk daerah yang jadi langganan. Kata orang Sunda tuh lelesakeun ya. Itu saya termasuk yang ingetin. Misalnya Bupati Cianjur, Bupati Bandung Barat, kemudian Bupati Karawang, kemudian Bupati Bekasi, Kota Bekasi, dan Bupati Bogor, ngingetin bahwa peristiwa itu jangan terjadi lagi. Untuk itu mungkin nanti dari awal kita akan segera membuat fakta integritas. Setelah fakta integritas, kita akan membuat kerjasama pendampingan terhadap seluruh rangkaian kegiatan pembangunan. Itu kan di Kejaksaan itu ada tim pendampingan yang bisa membantu para kepala daerah, khususnya para kepala dinas dan pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan secara transparan. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan selama ini melalui media sosial itu kan sebenarnya bagian dari membangun transparansi agar publik punya kepercayaan yang tinggi dengan melakukan pola perubahan. Tetapi harus diingat juga bahwa proses korupsi itu jangan hanya dipahami oleh hilangnya uang negara atau kurangnya volume pekerjaan, tetapi juga korupsi itu kan bisa menjadi akal-akalan administratif. Saya memberikan contoh, misalnya pembangunan jalan kurang volume pekerjaannya, misalnya dari 100 km itu kurang volume 5%. Barangnya masih ada, masih dinikmati oleh warga. Tapi kegiatan bikin alat tulis kantor, kegiatan-kegiatan yang bersifat imajinatif ya seminar-seminar, sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding dan sejenisnya, menghabiskan anggaran ratusan miliar, rakyat tidak menikmati sama sekali. Sehingga kita memulai pola penanganan korupsi itu dengan merubah mindset dari aspek-aspek yang bersifat pemborosan anggaran menjadi belanja-belanja yang efektif. Dan itu saya memberikan contoh di Jabar misalnya kan, sebelum saya analisis, belanja yang tidak penting itu mencapai 5,5 triliun. Ketika 5,5 triliunnya kemudian digeser untuk pembangunan sekolah, jalan, jaringan listrik, jaringan air bersih, pembangunan rumah rakyat miskin, kemudian PCU, kemudian pengembangan pendidikan berkarakter, itu kan jauh lebih terarah. Kemudian layanan kesehatan, ini kan yang menjadi fokusnya. Hari ini saya mengajak pada semua dengan spirit yang sama, mari kita melakukan pengelolaan keuangan dengan membelanjakan belanja pemerintah ke arah yang bersifat produksi dan investasi. Nah, tapi Kang, urusan soal transparansi, soal kemudian ada pendampingan dari Kejaksaan atau dari
KPK itu sudah dari lama sudah kita dengar juga, baik itu dari KPK ataupun juga dari Kejaksaan. Tapi rantainya nggak keputus nih Kang. Masih tetap ada pihak swasta yang iseng supaya dapat tender, kepala daerah juga tergoda. Nah, kira-kira apa yang biar ada efek jerahnya gitu Kang? Ya kalau gini, seluruh rangkaian dilakukan saja secara terbuka, nggak ada masalah. Misalnya pemenang tender umumin aja sih secara terbuka. Sekarang kan belum begitu terbuka diumumin kan. Kemudian yang menang itu siapa? Kan itu sudah bisa diakses. Portalnya harus diperkuat. Nah kalau sudah portalnya diperkuat, webnya diperkuat, situsnya diperkuat gitu loh, maka orang bisa mengakses secara terbuka. Bila perlu diumumin aja di berbagai titik. Seperti kayak anggaran saya sekarang, kan bisa tuh pada akhirnya. Oke, jadi harapannya nanti pembahasannya kira-kira yang ada pesan khusus yang akan disampaikan ke KPK untuk Jawa Barat? Ya mudah-mudahan Jawa Barat ke depan menjadi daerah yang mendapat arah, kemudian menuju tujuan yang utama, dan KPK menjadi mitra untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Oke, baik. Terima kasih Kang Demo untuk waktunya jadi tadi saudara. Ya, terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Saudaraku, demikian ya informasi tentang adanya korupsi yang dilakukan oleh oknum keturunan migran Yaman, ya, yang cukup besar. Sebenarnya sudah kaya ya, tapi yang nggak tahu lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada tidak yang berkenan. Mohon maaf kalau ada gestur yang tidak Anda suka. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, untuk edukasi saja, edukasi dan rekreasi. Mudah-mudahan ada hikmah dan menghibur kalian semuanya. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf, saya belum bisa membaca komentar Anda karena waktu yang tidak memungkinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!